Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua tentunya buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di malam hari ini. Dimana kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya, untuk keadaan daripada altcoin kali ini teman-teman ya, terutama daripada Bitcoin. Cuman sebelumnya kita lihat dulu teman-teman, dimana sekitar, kalau kita lihat ya, sekitaran daripada market cap kali ini berada di area 2,76 triliun dolar teman-teman. Semoga saja ya dalam waktu dekat kita bisa melihat market cap secara overallnya ini menyentuh di area 3 triliun dolar ya. Sedangkan volume masih dalam kondisi yang cukup prima, di mana dia mengalami kenaikan sebesar 10,35%, dan Bitcoin dominance masih stabil di area 52,1%, dan Fair and Greed Index-nya stabil juga di area 90 ya teman-teman ya. Di sini meskipun dari kinerja Bitcoin sendiri mengalami penurunan, cuman dari segi volume mengalami peningkatan ya. Volume berarti walaupun harga turun, di sini peminat atau pembeli daripada sektor altcoin teman-teman ini masih mendominasi, terbukti daripada volume yang meningkat ya. Dan kalau kita lihat bersama-sama teman-teman, di mana kalau kita lihat Ethereum ya, dia juga masih dalam kondisi mencoba untuk recover. BNB kenaikan cukup luar biasa sebesar 11,38%, Solana 1,6%, XRP dalam kondisi koreksi teman-teman ya. Terus di sini beberapa altcoin lainnya seperti Cardano juga mengalami recover, Dogecoin mengalami koreksi, Avalanche ini 12,72%, dan Shiba Inu 1,86% untuk koreksinya. Oke, jadi di kesempatan kali ini teman-teman ada sedikit informasi yang cukup menarik datang dari aset yang penuh fenomenal, yaitu si Bitget Price teman-teman ya. Nah, di mana ini dari tim Bryce sendiri teman-teman ya. Kalau kita lihat bersama-sama di sini, kita translate dulu ya. Jadi pertumbuhan komunitas. Oke, proyek kami telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam komunitas selama beberapa hari terakhir. Berikut adalah beberapa pembaruan mendasar pada pertumbuhan komunitas kami. Jadi, peningkatan kehadiran daripada media sosial. Kami telah memperluas kehadiran kami berbagai platform media sosial termasuk Twitter, Telegram, Discord, dan Reddit yang menghasilkan peningkatan substansial dalam basis pengikut kami ya. Jadi terlihat keterlibatan dan interaksi, keterlibatan komunitas kami mengalami peningkatan yang signifikan dengan peningkatan diskusi aktif, masukan, dan konten buatan pengguna. Jadi peningkatan interaksi ini telah menumbuhkan komunitas yang lebih bersemangat dan suportif. Nah, jadi di sini teman-teman ya. Yang selanjutnya yaitu di mana kalau kita lihat bersama-sama ya, beberapa hal yang cukup menarik. Di sini pertumbuhan ekosistem daripada blockchain. Nah, pertumbuhan ekosistem blockchain kami juga sama mengesankannya. Berikutnya adalah pembaruan mendasar pada pertumbuhan ekosistem blockchain kami. Jadi memperluas jaringan blockchain kami telah berkembang secara signifikan, menyaksikan peningkatan jumlah nodes aktif dan peserta jaringan. Ekspansi ini telah memperkuat ketahanan dan desentralisasi blockchain kami secara keseluruhan. Adopsi pengembangan. Oke, kami telah melihat lonjakan minat pengembang dan adopsi blockchain kami yang mengarah pada pertumbuhan ekosistem aplikasi terdesentralisasi yaitu dApps dan kontrak pintar. Peningkatan aktivitas pengembang ini telah berkontribusi terhadap semangat ekosistem blockchain kami secara keseluruhan. Kemitraan dan integrasi. Jadi di sini teman-teman kalau kita lihat, kami telah menjalin kemitraan strategis dan integrasi dengan proyek dan platform terkemuka lainnya, meningkatkan interoperabilitas dan utilitas blockchain kami. Kolaborasi ini telah membuka jalan bagi ekosistem blockchain yang lebih saling terhubung dengan dan serbaguna gitu ya. Terus kasus penggunaan yang berkembang. Nah, jadi di sini banyak juga teman-teman, kalian bisa masuk ke akun resmi daripada Bitget Price untuk melihat perkembangan atau update yang terjadi di dalam ekosistem atau perkembangan koin Price ini teman-teman ya. Oke, mantap jiwa.
Terus informasi yang berikutnya dikutip dari The News Crypto teman-teman, di mana Bitget Coin ya teman-teman ya telah memecahkan rekor. Oke, bagaimana para investor ini menghasilkan 1 juta dolar dari investasi sebesar 500 dolar di price. Oke ya. Jadi dengan berinvestasi 500 dolar teman-teman ya, dengan kenaikan price akhir-akhir ini, investor ini menghasilkan kekayaan sebesar 1 juta US dollar teman-teman, atau setara dengan 14 atau 15 billion rupiah kalau dikurskan ke dalam rupiah ya. Mantap jiwa. Nah, jadi Anda tidak mempercayai hal ini. Investor kripto sekelompok pioner demam emas digital modern baru saja mencapai hal yang tidak terpikirkan, mengubah saham senilai 500 dolar menjadi kekayaan segar senilai lebih dari 1 juta US dollar, semuanya dengan menumpang ke Bitget. Nah, proyek blockchain revolusioner yang mengganggu di seluruh kripto. Oke. Jadi di sini ya, generasi kekayaan yang tak terduga. Jadi ini adalah peningkatan yang sangat gila, yang sangat tidak terpikirkan, sehingga akan dianggap sebagai sesuatu yang keluar dari informational copy jika fakta yang sebenarnya tidak langsung terlihat oleh semua orang. Oke, mantap jiwa ya. Nah, jadi di sini rahasia mendapatkan emas Bitget atau sumber grafik koin Bitget Trading View-nya teman-teman bisa kalian lihat sendiri. Investasi awal sebesar 500 dolar bisa menjadi ke 1 juta US dollar teman-teman, dimana apakah sosok panas Tark ini membuat tapak tanganmu berkeringat. Oke ya. Jadi gini, apakah momentum hal seperti ini bisa terulang di price di kemudian hari? Kalau menurut saya pribadi teman-teman ya, potensi price untuk memberikan income yang cukup tinggi itu masih terbuka lebar ya, kalau menurut pola pandang saya. Tapi ingat, kepala saya dengan kepala teman-teman kan itu berbeda, isi kepala saya dan isi kepala teman-teman berbeda. Jadi saya bilang bagus belum tentu teman-teman menanggapi dengan hal bagus. Teman-teman bilang ini jelek belum tentu saya juga menganut itu jelek. Jadi tetap disclaimer, kita saling bertukar pendapat ya. Intinya itu jadikan sarana platform YouTube ini sebagai sarana tukar pikiran gitu teman-teman ya. Jadi menjawab pertanyaan dari beberapa teman-teman ya, mengingat price ini kalau menurut saya pribadi masih ada potensi ya, yang dimana price ini sudah masuk ke dalam radarnya Binance ya, walaupun dia baru di future-nya aja, walaupun belum listing juga, tapi dia sudah masuk ke daftar voting gitu teman-teman. Jadi ia udah masuk ke dalam radar platformnya Binance ya. Jadi peluang kedepannya untuk dia bisa masuk ke dalam platform pertukaran Binance ini terbuka juga teman-teman, seperti itu ya. Dan ini semua tinggal kinerja daripada timnya nanti. Oke, kita ketahui bersama lah satu persatu yang dipermasalahkan di dalam price udah mulai dikurangi, seperti kontrak sell, seperti biaya transaksi gitu teman-teman, itu udah dikurangi ya. Biaya transaksi buy and sell itu kayaknya udah menjadi nol fee teman-teman, kecuali kalian memindahkan dari DEX ke exchange atau perpindahan antar DEX ya, itu dikenakan 12%. Nah, 12% tersebut itu masuk ke dalam kontrak penahanan, yang dimana kontrak tersebut akan menahan pajak tersebut agar tidak beredar di pasaran, alias ya seperti dead wallet sebenarnya, cuman itu bukan dead wallet ya, cuman ditahan secara permanen gitu ya. Ini menimbulkan pesan positif juga ya. Nah, jadi di sini kebangkitan untuk keberlanjutan price. Semua orang sekarang bertanya-tanya, apakah mereka juga mempunyai kesempatan untuk mengubah hidup kekayaan generasi hanya dengan ikut serta dalam domestic Bitget sendiri. Nah, dan coba tebak apa yang diprediksikan, ya kan? Nah, jadi untuk mengetahui lebih banyak tentang price ya, kalian bisa masuk ke website secara resmi daripada price itu sendiri. Kenapa saya masih yakin price ini masih memiliki potensi untuk kedepannya? Salah satunya adalah timnya masih aktif ya, secara mengembangkan price dengan kolaborasi dengan marketing yang saat ini jalan gitu teman-teman. Ini menunjukkan keaktifan daripada developernya. Meskipun developernya banyak keblunderan, tapi setidaknya dia mencoba untuk bangkit kembali ya. Blundernya apa bang? Banyak ya. Saya nggak mau membuat price ini bagus, tapi saya juga ingin membuat teman-teman juga tahu blundernya. Blundernya apa? Blundernya ketika news yang disampaikan, dia selalu sering memberikan news, cuman news tersebut meskipun terrealisasi cuman kadang molor gitu aja teman-teman, kadang nggak sesuai jadwal, mundur gitu loh ya. Itu adalah tingkat keblunderan yang notabene
ya cukup serius juga. Kadang kan komunitas merasa kecewa karena udah ditentukan kok tiba-tiba nggak jadi. Kadang penjelasannya lambat gitu ya. Tapi ya setidaknya positifnya developernya masih berkembang ya. Gitu. Oke. Dan berikutnya kenapa saya masih optimis di Brush ini bisa memberikan kita income yang mungkin notabene cukup luar biasa karena dia belum terdaftar seperti di platform Binance, Coinbase, Robinhood, Kraken ya, dan masih banyak bursa besar lainnya yang belum melisting daripada Brush. Jadi masih ada kesempatan untuk mendapatkan income dari sini gitu. Itu kalau menurut saya pribadi. Tapi tetap disclaimer teman-teman ya, semua itu kan sektor kripto kan ya nggak ada ilmu pasti gitu ya. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat dan salam cuan.